Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 atas nama saya Sri Sinta Dewi dengan NIM belakang 1195 sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian teman saya Trisna Adelia dengan NIM belakang 1194 sebagai penyaji. Dia Damayanti dengan NIM belakang 1243 sebagai penyaji. Dan Berliana Gita Prasanti dengan NIM belakang 1170 sebagai penyaji. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu Sistem Informasi Akuntansi Bab 2 tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning dengan pokok bahasan yang pertama, pemrosesan transaksi siklus pengolahan data yang terdiri dari input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Yang kedua, Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, lanjut saja ke pembahasan yang pertama terkait pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Dalam siklus pengolahan data, akuntan dan pengguna sistem yang lain sangat berperan penting. Mereka berinteraksi dengan analisis sistem terkait dengan data apa saja yang disimpan oleh organisasi, siapa saja yang berhak atas data tersebut, pemrosesan data, pemenuhan jadwal dan kebutuhan informasi yang tidak terduga, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi penting sistem informasi akuntansi adalah untuk pemrosesan transaksi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam sistem yang berbasis komputer, data akan dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Proses yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang relevan disebut sebagai siklus pengolahan data. Yang pertama, input data. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Data sumber merupakan kertas dokumen yang digunakan oleh manajemen bisnis untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dipindahkan ke dalam komputer. Dokumen turnaround merupakan output perusahaan untuk pihak eksternal perusahaan yang seringkali menambahkan data ke dalam dokumen. Nantinya output tersebut akan kembali lagi ke perusahaan dalam bentuk input perusahaan. Alat otomatisasi data sumber merupakan alat yang dapat mengambil data transaksi yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin pada waktu dan tempat asalnya. Beberapa contohnya adalah mesin ATM, pemindai barcode, dan pemindai poin penjualan. Langkah yang dilakukan dalam proses input data terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, mengumpulkan data pada setiap aktivitas bisnis. Ada 3 segi setiap aktivitas bisnis yang dikumpulkan, antara lain 1. Berdasarkan dari setiap aktivitas yang menarik, 2. Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, dan 3. Orang yang berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Langkah kedua, data yang dikumpulkan dipastikan lengkap dan akurat menggunakan otomatis data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik. Langkah ketiga, pengguna A dapat meningkatkan pengendalian dengan menggunakan dokumen sumber yang sudah diberi nomor untuk setiap transaksi baru. Langkah keempat, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Trisna Adelia dengan NIM belakang 1194. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyimpanan data. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penyimpanan data, yaitu yang pertama, buku besar. Buku besar dibagi menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebuah organisasi. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut dengan akun kontrol. Sedangkan buku besar pembantu berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak subakun terpisah. Buku besar pembantu sering digunakan untuk piutang, persediaan, aktiva tetap, dan utang. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo pada tiap-tiap akun buku besar pembantu membantu menjaga keakuratan data dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengodean. Pengodean merupakan penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Nah, adapun kode-kode yang digunakan pada teknik ini, yang pertama yaitu kode urutan.
merupakan item yang diberi secara berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam urutan numbering. Yang kedua yaitu kode blok. Blok angka yang dicadangkan untuk kategori data tertentu. Yang ketiga yaitu kode grup. Merupakan dua atau lebih subgrup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Yang terakhir yaitu kode mnemonik. Huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Yang selanjutnya yaitu bagan akun. Bagan akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Bagan akun juga mempermudah laporan persiapan dan laporan keuangan karena data yang disimpan dalam tiap-tiap akun dapat dengan mudah diringkas untuk presentasi. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode serta jurnal penutup. Jurnal khusus mencatat sejumlah transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu jejak audit. Merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Selanjutnya yaitu konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas atau entity adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Komputer menyimpan data dalam field. Field tersebut berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan. Yang terakhir yaitu file, merupakan sekelompok record yang saling berhubungan. Ada dua jenis file, yaitu file induk dan file transaksi. File induk seperti buku besar dalam sistem informasi akuntansi manual menyimpan informasi kumulatif mengenai organisasi. File induk persediaan dan peralatan menyimpan informasi mengenai sumber daya organisasi yang penting. File induk pelanggan, pemasok, karyawan menyimpan informasi mengenai agen yang penting dengan siapa organisasi tersebut berinteraksi. File induk bersifat permanen atau di seluruh periode fiskal, namun record file induk mungkin berubah setiap saat. Selanjutnya yaitu file transaksi, berisi record transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu. Hal ini mirip dengan sistem informasi akuntansi manual, yaitu seperangkat file yang saling berkaitan dan dikoordinasikan secara terpusat disebut dengan database. Sekian materi mengenai penyimpanan data yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rina Gita Prasanti dengan NIM 1817051170. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. Berikut merupakan 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CRUD. Yang pertama yaitu membuat atau creating record data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua yaitu membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga yaitu memperbarui atau updating data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat yaitu menghapus atau deleting data, seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pembaruan ini dilakukan secara periodik, misalnya harian, disebut sebagai pemrosesan batch atau batch processing. Walaupun pemrosesan batch lebih murah dan lebih efisien, namun data terbaru itu menjadi akurat dan terbaru hanya beberapa waktu setelah pemrosesan. Maka pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi, misalnya seperti penggajian yang tidak perlu pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat. Pemrosesan batch ini dikategorikan menjadi 3, yaitu pemrosesan batch online, dan pemrosesan real time online. Lalu saya akan menjelaskan mengenai output informasi. Langkah akhir dari siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika data yang ditampilkan pada monitor
output mengacu pada soft copy. Sedangkan ketika dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu dokumen. Dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Misalnya, cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Yang kedua yaitu laporan. Laporan merupakan output sistem yang disusun dengan urutan yang bermakna, yang digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional. Laporan juga digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan dan mendesain strategi. Laporan juga digunakan oleh investor serta kreditor untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan. Baik, perkenalkan saya Niputu Diadamayanti, NIM 1817051243, akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang sistem Enterprise Resource Planning. Nah, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen persediaan ke dalam satu sistem. Nah, sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, memproses bisnis dan sumber daya mereka. Sistem ERP ini bertugas untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dan juga memberikan informasi yang diperlukan manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem ERP ini memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar. Nah, ERP ini memiliki modul yang biasanya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada keuangan, di sini ada sistem buku besar dan pelaporan. Yang kedua ada sumber daya manusia dan penggajian. Yang ketiga ada memesan ke kas, di sini ada siklus pendapatan. Yang keempat ada membeli untuk membayar, di sini ada siklus pengeluaran. Yang kelima ada manufaktur. Yang keenam ada manajemen proyek. Yang ketujuh ada manajemen hubungan pelanggan. Dan yang terakhir ada alat sistem. Nah, sistem ERP ini dengan database terpusat memberikan beberapa keuntungan dan kerugian yang cukup signifikan. Nah, keuntungan tersebut antara lain ada 1. Memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Yang kedua ada organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Dan yang ketiga ada prosedur dan pelaporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Nah, di sini juga ada beberapa kerugian yang ditimbulkan, antara lain ada 1 biaya yang cukup mahal. Yang kedua ada jumlah waktu yang diminta. Dan yang terakhir ada perubahan proses bisnis. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan terkait tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan jika ada kurangnya pemahaman dalam materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.